Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa di dalam Renungan 79, firman-Nya akan kembali kita terima untuk mengingatkan dan meneguhkan hidup dan iman percaya kita. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 1. Sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 1. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan firman Tuhan hari ini, jaga kesehatan. Ada banyak orang yang mengungkapkan bahwa sehat itu mahal, tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang menyepelekan dengan kesehatan. Orang itu baru menyadari sehat itu mahal ketika dia mengalami sakit, masuk rumah sakit, kemudian harus membayar sekian mahal dari pengobatan yang harus dia lakukan. Sehat itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menjaga kesehatan. Kenapa? Kalau kita sehat, tentunya kita masih bisa melakukan banyak hal. Dan khususnya kita bisa melakukan hal-hal yang dipakai dalam pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kalau firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita untuk kita menjaga kesehatan, maka kiranya kita benar-benar mengerti bagaimanakah kita harus hidup, bagaimanakah kita harus menjaga kesehatan kita. Seperti tubuh jasmani, kita harus menjaga kesehatan kita, maka secara rohani kita juga harus menjaga kesehatannya. Kita melihat kembali dalam firman Tuhan bahwa ada hal-hal yang mengganggu kesehatan secara rohani. Di dalam ayat pertama tadi jelas dikatakan di sana ada kejahatan. Yang pertama poin kejahatan, ya. Kejahatan itu memiliki makna bersukacita dalam kesusahan orang lain, sikap negatif kepada orang lain yang kemudian diekspresikan dalam bentuk perkataan, bentuk perbuatan dengan tujuan menyakiti atau membuat orang lain itu rugi atau menderita. Orang yang suka atau terbiasa hidupnya, terpola hidupnya untuk selalu berbuat jahat, dia tidak pernah memikirkan orang lain, dia hanya berpikir dirinya sendiri. Ini secara rohani sangat mengganggu. Mungkin dia tidak menyadari, tetapi itu sebenarnya seperti virus yang menggerogoti. Tidak terlihat secara kasat mata, tetapi secara roh dia perlahan-lahan, namun pasti ini menjadi penyakit yang juga sangat serius, sangat penting perlu kita perhatikan. Kejahatan. Yang kedua, di sana tadi dikatakan tipu muslihat. Tipu muslihat ini artinya umpan atau jerat, tujuannya untuk menjatuhkan orang lain. Bagaimanakah dia ketika dia itu mengucapkan kata-kata yang kurang baik, yang sifatnya itu menipu, memiliki akal yang licik. Ini juga merupakan sesuatu hal yang bisa menjadi penyakit secara rohani. Karena itu pasti akan mempengaruhi bagaimana dia berpikir. Karena yang ada dalam pikirannya hanyalah tertuju kepada kejahatan. Yang ketiga adalah penyakit rohani, kemunafikan. Kemunafikan seperti orang yang bersandiwara, berpura-pura, atau sikap yang bertentangan dengan perkataan dan perbuatannya itu berbeda. Karena itulah kalau kita belajar tentang firman Tuhan dan bagaimanakah pengajaran tentang Tuhan Yesus, ya, ketika dia mengajar, dia bisa menyampaikan bagaimanakah orang-orang Farisi itu. Mereka sangat mengerti firman,
mereka banyak menghafalkan tentang firman, tetapi dikatakan bahwa mereka di luarnya berjubah putih, tetapi hatinya penuh dengan kebusukan, penuh dengan kelicikan, penuh dengan kemunafikan. Dan ini dianjurkan oleh firman Tuhan, dinasihatkan oleh firman Tuhan. Kiranya ini tidak ada di dalam kehidupan kita. Kemudian dengki. Dengki adalah perasaan tidak senang melihat orang lain lebih sukses atau lebih berhasil. Ini juga ada satu contoh di dalam Matius 27 ayat 17 sampai 18 bahwa orang-orang Farisi atau pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu mereka menyerahkan Yesus itu alasannya adalah karena mereka sebenarnya dengki, iri ya. Kenapa semakin banyak yang mengikuti Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi mereka merasa tersaingi. Itulah sebabnya mereka menyerahkan Yesus, karena hatinya dipenuhi dengan kedengkian. Ini tidak terlihat Bapak Ibu karena dalam hati. Ketika kita iri, ketika kita nggak suka, ketika kita mungkin protes, tidak secara langsung, tetapi dari dalam hati, itu bisa mempengaruhi hidup kita. Kita perlu berhati-hati. Yang tidak terlihat itu terkadang justru lebih berbahaya karena tidak terlihat, tidak terbaca oleh kasat mata. Yang kelima adalah tentang fitnah. Fitnah adalah pembicaraan yang melawan atau ucapan yang sifatnya bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Mungkin orang yang kita karena iri, karena dengki tadi akhirnya berkelanjutan menjadi fitnah. Karena tidak mau orang tersebut lebih sukses atau lebih berhasil dari kita, maka mungkin berusaha menjatuhkannya, berusaha mencari kelemahannya, kejelekannya dengan kata-kata fitnah. Bagaimana supaya orang itu jatuh, supaya orang itu mengalami keterpurukan dan lain sebagainya. Fitnah, ya, ini adalah sesuatu yang kejam. Nah, dari hal-hal yang mengganggu kesehatan secara rohani ini, maka ini adalah hal-hal yang sangat kotor, hal-hal yang sangat najis, hal-hal yang harus dihilangkan. Karena ini bisa mengganggu hidup rohani kita. Seperti tadi saya katakan bahwa ini seperti virus yang tidak terlihat, tetapi itu bisa dengan perlahan namun pasti merusak. Sampai pada akhirnya jatuh sakit. Virus yang tidak terlihat perlahan-perlahan mengganggu kesehatan, menggerogoti kesehatan sampai pada harinya seluruh organ-organ tubuh terserang dan jatuh sakit. Demikian juga secara rohani, sepertinya oh nggak apa-apa, cuma sedikit, cuma kecil. Tetapi jika kita biarkan, itu akan semakin mempengaruhi seluruh hidup rohani kita. Sehingga kita tidak dapat bertumbuh, bahkan bisa mengalami kematian secara rohani. Yang harus kita lakukan, apa nasihat firman Tuhan ini? Di dalam ayat yang pertama tadi, bagian awal, bagian pertama adalah karena itu buanglah. Ayat 1, nasihat firman Tuhan yang harus kita lakukan. Kalau kita tahu ini hal-hal yang kotor tadi mengganggu kesehatan kita secara rohani, maka yang harus kita lakukan adalah membuang, ya. Buanglah hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak bersih itu tadi. Supaya tubuh rohani kita tetap sehat, tetap terjaga kebersihannya. Orang yang menjaga kesehatan pasti dia akan menjaga kebersihannya. Kotoran yang dibiarkan bisa mendatangkan penyakit, kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, dengki, fitnah. Jika kita biarkan, ini juga mendatangkan penyakit secara rohani, bahkan bisa mengalami kematian secara rohani. Karena itu kita harus membuang hal-hal yang kotor ini, hal-hal yang najis ini, hal-hal yang akan mempengaruhi kesehatan kita secara rohani. Kita harus membuangnya. Yang harus kita lakukan yang kedua, di ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang kedua adalah mengkonsumsi air susu yang murni atau air susu yang bersih, mengkonsumsi makanan yang bersih, yaitu firman Tuhan.
Firman Tuhan itu menyehatkan tubuh rohani kita. Karena fungsinya firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 adalah tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat, sangat bermanfaat, berarti berguna untuk kesehatan rohani kita. Karena sifatnya apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Ini menyehatkan secara rohani. Oleh karena itu kita harus mengkonsumsi firman. Setelah membuang yang kotor, kita harus mengkonsumsi yang bersih-bersih, yang sehat, yaitu firman Tuhan. Jika kita membersihkan diri kita dari hal-hal yang kotor dan kemudian kita mengkonsumsi, menikmati, makan makanan yang sehat, makan makanan yang bersih, yang murni, maka kita pasti akan mengalami kesehatan. Hasilnya, kalau kita sehat, firman Tuhan di bagian ayat yang kedua, bagian B, di sana ada kata-kata bertumbuh, ya. Ayat yang kedua B, kalau tubuhnya sehat maka kita dapat bertumbuh secara sehat. Secara rohani kita juga bertumbuh, kita sehat. Kalau tubuh kita ini sehat, maka seluruh organ-organ kita juga dapat berfungsi dengan baik karena sehat. Ya, tubuh kita baik, sehat, maka seluruh fungsi-fungsi tubuh kita juga akan baik. Fungsi tubuh rohani kita kalau sehat secara rohani di ayat yang ke-9, yaitu kita akan berfungsi, dipakai untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Menjadi kesaksian. Karena apa? Kita sehat, kita mengalami sesuatu hal yang baik, sehingga kita juga dipakai untuk memberitakan hal-hal yang baik, hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Hasil yang berikutnya, kalau tadi hasilnya tubuhnya sehat menjadi bertumbuh, yang kedua adalah di ayat 2b, beroleh keselamatan. Secara rohani kita sehat semua, maka kita pun akan mendapatkan upahnya, yaitu beroleh keselamatan. Yang ketiga hasilnya di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10, beroleh belas kasihan dari Tuhan. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Jaga kesehatan, tetap hidup bersih agar hidupmu dapat berfungsi dengan baik, dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Ayat terakhir dalam Yakobus 1 ayat 21 di sana, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Luar biasa. Mari jaga kesehatan. Hidup jasmani dan hidup rohani sama-sama dipakai oleh Tuhan. Sebab itu kita hargai kesehatan dengan cara apa? Menjaga kesehatan kita sehingga hidup kita dipakai, berfungsi, bermanfaat bagi orang banyak untuk pelayanan, dan terlebih lagi nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat kehidupan kita yang menjadi kesaksian. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita akan sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik, sangat baik. Kami bersyukur buat tubuh yang sehat yang Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah Engkau mengajar kami, memberikan kepekaan agar kami juga terus belajar menjaga kesehatan yang Tuhan beri sebagai anugerah yang sangat besar. Bukan hanya sehat secara jasmani, tetapi kami kembali diingatkan supaya kami sehat secara rohani dan hidup kami berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami sangat bersyukur menerima firman Tuhan ini dengan sukacita. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dan kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur terima firman Tuhan ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.